Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ini yang ketiga kalinya kita mestinya fokus ibadah dan riyadhah santri yang di pondok. Nah, akhirnya yang ketiga kalinya kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan di special edition. Ini ada 19 pertanyaan. Mungkin bisa lebih ya? Kayaknya lebih. Cuma ini tadi halamannya tante ini. Cuma satu halaman yang tercetak, sehingga ada 19. Baik, kesempatan ini kita ada waktu kurang dari 1 jam. Karena kalau katanya tante ini, kalau lebih 1 jam nggak bisa diupload, atau nggak bisa, atau kepotong. Jadi kita tidak akan melebihi 1 jam. Nanti tolong diingatkan kalau menjelang 1 jam. Udah makan semua tuh? Kok kayak ini? Oh ya jelas sudah lah, kan buka sudah. Santri kan mesti buka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, tentu mungkin tidak semua pertanyaan bisa tanggapi. Ada hal-hal yang tidak mudah untuk tanggapi pertanyaan. Nanti beberapa mungkin tidak tertanggapi. Kalau yang enggak, barangkali nanti bisa kita tanggapi pada sesi yang lain. Satu pertanyaan begini. Bagaimana menyikapi orang yang berhutang banyak? Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang yang berhutang banyak, misalnya di atas 100 juta? Dan berjanji akan melunasi, tapi sudah 4 tahun lewat, belum dibayar juga. Akeh tunggal lagi ya. Jangankan 100 juta. Utang yang nggak banyak aja bulet. Masih ingat kita, dan hanya di negara kita lah yang punya hutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Itu kan kita lah. Begini, sikap kita ketika ada orang yang berhutang seperti ini, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Masih ingat ngaji Bulughul Maram tentang hutang. Nabi juga pernah punya hutang. Jadi Anda jangan pikir Nabi itu orang yang lempeng gitu ya. Enggak juga. Nabi juga pernah punya hutang. Pernah diamuk orang yang menghutangi. Jadi suatu ketika Nabi itu punya hutang unta. Jadi pinjem unta. Di Bulughul Maram diceritakan, belum waktunya bayar. Jadi misalnya Nabi mengatakan, tolong saya hutang untamu 1 bulan, misalnya. Tapi belum waktunya deadline bayar, orang yang ngasih hutang tadi udah nagih, maki-maki lagi. Wancene gaya apa gue. Nah, sekarang kan enggak. Yang memberikan utang malah takut pada yang berhutang. Itulah hebatnya kita. Yang punya hutang malah lebih galak daripada yang memberi hutang. Nah, kalau dulu Nabi enggak, orang Badui tadi sebetulnya belum waktunya deadline, tapi dia sudah datang ke Nabi dan marah-marah agar untanya segera dikembalikan. Karena belum waktunya itulah kemudian para sahabat marah. Teko-teko di depan banyak orang, di depan banyak sahabat, orang itu datang ngamuk-ngamuk minta nagih utang. Padahal belum waktunya. Kalau sudah waktunya, ini belum waktunya marah. Karena itu sahabat sampai marah menanggapi orang. Yang dilakukan oleh Nabi, jangan marah. Kemudian Nabi mengatakan, saya ini punya hutang ke dia. Unta yang saya hutang, itu misalnya unta umur, berapa kita? Katakanlah umur 6 bulan, setengah tahun. Nah, ketika kita hutang dengan unta umur 6 bulan, maka mestinya kita kan juga mengembalikan hal yang sama, toh. Tetapi Nabi mengajarkan pada kita, kalau kita punya hutang, maka hendaknya kita mengembalikan lebih. Kita sebagai tanda terima kasih kita, itu boleh. Dan Nabi kemudian minta para sahabat untuk nyarikan unta yang lebih daripada yang beliau pinjam. Artinya kita diajarkan, justru kalau kita punya hutang, kitalah yang tahu diri untuk membayar. Nah, dengan membayar lebih, ingat membayar lebih yang diajarkan Nabi, tetapi membayar lebih ini tidak disepakati sejak awal loh ya. Beda loh ya.
Beda dengan misalnya gini, Mbak, ada teman kita punya nyari uang, gak apa-apa tak utangi Mbak, tapi ini duit saya ini duit, biasanya duit wedok Mbak, tak utangi 2 bulan, nanti lain bayar nambah 1% ya, karena duit wedok kan mana, punya anaknya, punya telurnya, punya cucunya, sehingga uang 1 juta kembali, kalau 10% misalnya, berarti kembali 1.100.000. Kalau itu, perjanjian itu diberikan ketika hutang, dan yang mensyaratkan adalah yang memberi hutang, itu namanya rentenir, orang yang menghutang, itu tidak boleh. Karena itulah kenapa sebagian orang kemudian menganggap hutang ning bank itu nggak mau. Karena kan perjanjian namanya begitu. Ada tambahan toh, nah, itu yang nggak boleh. Kita nggak bicara bank dulu, kita bicara ini. Nah, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau kita sebagai yang yang berhutang, misalnya Anda utang ke siapa, kemudian utang 1 juta. Mbak, ketika waktu membalikan, Mbak, saya terima kasih ya sudah dihutangi, saya kemarin benar-benar saman pinjem itu saya menjadi bisa menyelesaikan persoalan. Sebagai terima kasih saya, ini tak tambahi. Tapi tidak diminta oleh yang memberi hutang, itu boleh. Dan Nabi mengajarkan itu. Artinya kalau kita punya hutang, maka bayarlah sebelum jatuh tempo. Dan kalau bisa, berilah tambahan sebagai terima kasih kita kepada dia. Itu yang diajarkan Nabi. Nah, kalau ini yang terjadi, seperti pertanyaan ini, wis utang akeh, kemudian sudah deadline tapi nggak bayar, maka berarti perilakunya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Saya kira Anda paham, berarti itu tidak benar. Karena Nabi justru mengajarkan kalau punya hutang, usahakan kita itu membayar sebelum deadline. Dan kalau bisa lagi, ditambahi sebagai tasakur kita kepada dia. Kalau kemudian justru lewat deadline-nya sebulan, sampai petang tahun 4 bulan, itu kan bukan deadline lagi tuh. Nah, maka berarti perilakunya nggak benar. Kita juga masih ingat ada hadis, salah satu perilaku buruk orang adalah kalau kita punya hutang, kemudian tidak segera membayar ketika kita punya uang untuk itu. Itu satu jawabannya. Berarti bagaimana mensikapi itu, kita nggak tahu sikap kita, tetapi yang jelas itu perilaku dia nggak benar. Oke, itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, Ustadz, bagaimana jika manusia berteman dengan jin? Mungkin Anda ada yang punya kenalan, relasi, teman dekat. Nok Kidul itu kan ada pohon apa namanya? Kates. Kita mau ngambil pepaya nggak bisa, nggak ondo, BE punya relasi sini, tolong ambilkan kates. Misalnya, nggak ada lah di pondok, insya Allah nggak ada. Paling kalau ada lewat. Tapi yang jelas insya Allah nggak ada. Lah lewat yo hanya dia lah, wong lewat aja kenapa nggak boleh. Di ben-bene lewat. Pas Anda masak ada yang lewat, aja sekalian masak. Misalnya. Iki sapa lewat, ayo masak sekalian, itu ada Indomie nganggur. Yang jelas kan jin nggak akan makan Indomie toh. Oke, bagaimana mengenai orang yang berteman dengan jin? Relasi manusia dan jin. Jadi begini, sebelumnya Ustaz ingin menyampaikan, istilah manusia itu disebut dengan berbagai macam oleh Al-Quran. Ada Anas, ada Al-Insan, ada apa lagi? Basar, ada Bani Adam. Jadi Al-Quran ketika menyebut manusia itu dengan banyak istilah. Ada istilah Anas, ada istilah Basar, istilah dan seterusnya. Salah satu istilah yang dipakai Al-Quran ketika menyebut manusia dan relasinya dengan jin itu Anas. Dan Anas itu dikasih wawu, Wanas. Wanas itu dalam Al-Quran diulang 5 kali.
minal jinnati wan nas. Jadi antara jin dan manusia, istilah wan nas itu diulang dari 5 kali wan nas itu 3 kali wan nas dikaitkan dengan malaikat, 2 dengan malaikat dan 3 dengan jin. Jadi artinya Al-Quran itu juga menyinggung hubungan relasi antara jin dan manusia. Itu sampai diulang menjadi 3 kali. Nah, 3 kali itu ada 2 hal pokok yang diingatkan oleh Al-Quran. Bahwa 1, manusia dan jin itu akan menjadi penghuni neraka sebagai mayoritas penghuni neraka itu manusia dan jin. Kalau Al-Quran mengatakan mayoritas, berarti ada yang minoritas. Berarti penghuni neraka itu bukan hanya manusia dan jin. Ada makhluk lain. Itu kan? Tidak tahu makhluk lain itu apa. Kerung makhluk lain kok. Artinya di neraka itu ketika Allah mengatakan mayoritas penghuni neraka itu manusia dan jin loh ya. Berarti ada yang minoritas toh. Yang Allah nggak perlu kasih tahu kita karena nggak ada hubungan langsung dengan kita kepentingannya. Nggak penting. Kita tahu atau tidak penting. Tetapi itu yang terjadi, itu 1. Yang kedua adalah bahwa ada persoalan sering terjadi manusia dan jin itu bersama-sama untuk melakukan kejahatan. Membisikkan kejahatan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapa sing yuwaswisu? Yo manusia dan jin. Jadi jin dan manusia itu sama-sama bersekutu dengan setan untuk membisikkan kejahatan. Ada lagi ayat yang kemudian menceritakan pada kita beberapa kali, beberapa kesempatan manusia itu minta pertolongan jin dan menganggap pertolongan dari jin itu bagus untuk dia. Banyak loh kasus itu. Khodam jin. Nah, tapi kemudian kita diajarkan oleh Al-Quran orang yang meminta pertolongan pada jin yang kemudian mereka menganggap itu baik, itu kita diingatkan, jin itu tidak bisa dipegang ucapannya, tidak bisa dipegang janjinya. Maka pada kemudian jin itu akan mengkhianati kita dan kemudian menjerumuskan manusia kepada jalan yang tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan Al-Qur'an. Karena itu kalau kita membaca itu, maka kalau kemudian pertanyaan bagaimana kalau kita berteman dengan jin, kayaknya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Akeh konco ning uwin. Jadi golek jin. Gitu kan? Ada dan mungkin ada sedikit manfaat. Sama dengan Al-Quran ketika mengatakan minuman keras. Minuman keras itu Al-Quran juga mengatakan ada manfaatnya toh. Tetapi mudorotnya lebih besar karena itu jauhi minuman keras. Pacaran itu ada manfaatnya loh ya, tapi mudorotnya lebih besar karena itu jauhi pacaran. Ustaz, saya itu lebih semangat. Iya, titik. Tapi mudorotnya akeh loh. Sampai minuman keras saja loh, Al-Quran mengakui ada manfaatnya. Tapi mudorotnya lebih besar. Berteman dengan jin tadi, Al-Quran mengatakan ada orang-orang tertentu yang berteman dengan jin dan minta tolong pada jin. Tapi Al-Quran kemudian mengatakan banyak mudorotnya. Karena jin itu sering kali adalah justru menjerumuskan manusia kepada jalan yang tidak benar. Karena itulah, kalau membaca itu, maka kemudian kalau kita saran kita, nggak perlu berteman dengan jin. Kalau kemudian mereka jadi murid Anda, bolehlah. Misalnya Anda jadi bunyai, kemudian kayak ngaji begini, ada toh kiai-kiai tertentu yang alim, santrinya bukan hanya manusia, tapi juga jin. Jadi kalau dulu Abah itu pernah cerita, ketika mondok saya nggak perlu sebutkan pondoknya. Iya benar. Jadi ceritanya Abah begini, Yai itu kalau ngaji gini, itu ada ruangan kosong yang nggak boleh ditempati. Itu tempat santri jin. Kadang walaupun santri manusianya belum datang, beliau mulai ngajinya. Karena sudah banyak di situ santri jinnya yang sudah siap.
nggak apa-apa. Itu tidak di al-azkiyah. Jadi Anda nggak perlu takut. Tapi begini, maksudnya kalau mereka belajar sebagai murid Anda mungkin oke lah. Tapi kalau itu sebagai teman, sarannya tidak. Karena Al-Quran sudah mengingatkan itu. Kalau kenal, ya oke lah, wong jenenge kenal. Tapi nggak perlu jadi relasi yang intens. Karena ada tuh orang-orang yang kenal jin, nah, sekedar kenal kan nggak apa toh. Ketemu ning dalan, lho apa mbak? Yo gak popo, dadah. Ya gak popo kena. Artinya kalau Anda tahu, Anda kenal, oke lah itu biasa aja. Tetapi jangan kemudian berteman. Lebih banyak mudorotnya. Itu yang disampaikan. Anda bisa baca dalam Al-Quran tentang, nanti dicari tentang jin. Istilah jin berapa kali diulang dalam Al-Quran. Dan itu kemudian ada beberapa ayat yang kemudian mengingatkan kita tentang relasi manusia dan jin yang kemudian lebih banyak mudorotnya. Karena jin akan lebih sering menjerumuskan manusia pada jalan yang nggak benar. Sehingga sarannya, pertanyaan kedua, sekedar kenal silahkan, tetapi jangan, kan kita juga nggak bisa menghindari ada orang-orang yang kemudian tahu jin, kenal jin, oh ini kono nek pojokan, enek suka mangan terong, misalnya, neng kono suka makan pisang, silahkanlah tahu aja, tetapi nggak perlu berteman, karena mudorotnya lebih besar. Yang kapan itu pernah ada seseorang datang, Ustaz, saya ditawari ada jin perempuan cantik banget. Dia bersama orang tuanya. Dia ingin agar ini manusia laki-laki ini yang sudah berkeluarga, punya anak, mau menikah dengan anaknya jin. Pada wedok jin perempuan tadi, oh cantiknya luar biasa kata dia. Kemudian dia sudah jamin, pokoknya kalau dia mau menikahi anak gadis jin tadi, dijamin istrinya nggak akan tahu. Kemudian saya bilang, kayaknya tidak recommended. Seayu-ayunya dia, karena siapa yang menjamin bahwa dia tidak akan ingkar janji? Itu kan? Orang-orang aja loh ingkar janji, apalagi jin. Sehebat-hebatnya dia enggak. Nanti rumah tangga Anda akan bisa rusak karena persoalan itu. Apalagi beda alam toh. Nggak hilang pirang dino pindah ke istri muda, bini muda ya. Mau balik malah ning dunya ke istri tua, istri manusia dan istri jin. Enggak recommended. Goleklah yang padha wonge lah, gampang. Kan daripada lapo gawe perkara. Oke, itu jawaban saya. Quran jelas memeringatkan. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan Ustadz tentang jual beli jin? Yo, podo lah, insya Allah jangan, wong dikonco aja nggak boleh, apalagi dijual belikan. Kita juga ingat toh, umur kita terbatas. Umur kita itu hanya paling 60 tahun, 70 tahun. Sementara jin itu umurnya lebih lama. Bagaimana nanti kalau kita kemudian jual beli jin? Enak toh, jual beli jin untuk nunggoni omah. Kasusnya kan, kapan itu ada seorang family bilang, kelihatan jin di sebuah rumah besar. Nah, kemudian dia bilang, iki kok enek penunggu nih. Ternyata kata yang punya rumah, loh, iki wancane saya beli nih, beli di suatu mana, kemudian jin itu dibeli untuk nunggu rumah itu. Anda bisa bayangkan umur kita 80 tahun. Kemudian kita memperkerjakan jin. Jin itu kan juga terpaksa dia dijual dan dipekerjakan. Sementara dia umurnya lebih panjang dari kita. Siapa yang bayangin kalau kemudian yang menjual atau yang mengendalikan jin itu kemudian mati? Siapa yang akan tetap mengendalikan itu? Kalau dia kemudian merasa terganggu, merasa dia dulu dipaksa menjadi pekerja, kemudian setelah kita mati, apakah dia tidak akan mengganggu anak istri kita nanti? Kan anak istri kita yang kemudian jadi korban. Karena mereka masih hidup, lebih senior. Umurnya kan lebih senior. Sementara kita sudah wafat. Orang yang bisa mengendalikan jin, yang penjual jin, itu juga mati.
Terus siapa yang lagi mengendalikan dia akhirnya? Apakah nggak anak istri kita yang akan jadi korban? Karena itu nggak perlu jual beli jin lah. Kalau untuk jaga rumah, ini aja nyewa satpam. Kan lebih enak toh. Gajinya jelas, kita membantu pekerjaan dia, ngasih pekerjaan satpam, itu karena juga mereka butuh pekerjaan, kan lebih jelas daripada jin. Kayaknya begitu. Bagaimana kalau udah terlanjur? Ya saya nggak tahu lah. Dikembalikan apa? Nah, tapi kayaknya mudaratnya lebih banyak. Oke, itu ketiga. Bagaimana cara menolak sihir? Kemarin kita ngaji apa itu? Yang pagi Al-Kar pernah diriwayatkan Nabi itu pernah disihir. Ada tahu kemarin dicek lagi nanti di Al-Kar diriwayatkan di dalam sebuah riwayat hadis Nabi itu pernah disihir orang. Nah, ketika disihir itu kemudian Nabi diajari oleh malaikat untuk membaca muawwidzatain, falak binas dan kulhu untuk setiap hari. Jadi setiap habis sholat kita baca, kemudian menjelang tidur. Insya Allah sihir itu akan hilang. Nabi diajarkan malaikat dengan itu. Kita bisa bayangkan kalau di hadis itu kan juga diceritakan toh, itu dibaca hanya sehari sekali. Bagaimana kalau dibaca setiap habis sholat dan menjelang tidur? Maka insya Allah itu akan hilang. Termasuk kelindian tadi kan ada toh hadis kemarin atau tadi? Maksudnya hadis yang terkait dengan kelindian. Kayak nggak kemarin atau lusa. Yang Nabi mengatakan kalau kita baca doa itu, insya Allah kita selama tidur tidak akan diganggu setan. Sehingga insya Allah kelindian itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, itu berarti nggak tahu juga. Tetapi yang jelas kan kelindian yang dari setan, insya Allah tidak. Itu jaminan Kanjeng Nabi. Doanya jelas diwaca digoleki dhisik. Maah ya bismika amut. Yo mungkin masih kelindian karena Nabi mengatakan doanya khusus kan. Itu kan ada khusus yang cukup panjang doanya. Jadi ada doa tertentu kan kalau kita orang Jawa, kita nggak boleh tidur di atas ini. Ya, belandaran. Nggak boleh lagi tidur di sesuatu yang sesek. Ya karena secara psikologis kan aura belandar, aura ini kan nggak bagus. Sama dengan rumah, depannya jangan dikasih bunga apa yang di kuburan? Yang kuburan kok melati. Kamboja. Orang mati dikasih melati. Ini Kamboja karena secara nggak tahu orang Jawa, aura Kamboja itu tidak bagus. Sehingga nggak pantas kalau diletakkan di depan rumah. Karena itu Kamboja dulu sempat booming Kamboja, hampir tiap rumah punya Kamboja. Padahal itu nggak bagus secara. Anda tahu orang-orang mengatakan aura, setiap bunga kan punya aura. Bukan setiap bunga, setiap tanaman itu punya aura sendiri. Warna-warna kembang itu punya aura sendiri. Itu yang kemudian Kamboja itu tidak cukup bagus. Jadi, pengen nandur kembang, goleklah yang kira-kira pas dengan aura kita. Bunga matahari atau bunga yang nggak cukul-cukul. Oke. Itu ya. Itu yang kelima dan keempat. Kemudian yang keenam, Ustaz, kenapa orang yang pakai susuk itu apa ya? Oh, yang masuk ke ini ya? Itu meninggalnya susah. Saya nggak tahu. Iya, saya nggak begitu kenal, nggak begitu paham tentang susuk. Kemarin sempat booming toh, yang artis, ya orang yang disusuk. Biasanya emas kalau orang dulu. Jarum kecil banget dimasukkan di bawah kulit untuk aura kecantikan. Sehingga aura dosen ndelok kita langsung A. Misalnya. Wah, ini karena yang disusuk mana biasanya? Baduk ya apa? Oh, yang disusuk mulutnya itu mangan.
Ini salah. Kayak kemarin Ustadz tuh sakit perut, golek apa namanya herbal. Daripada obat ini kan golek ini obat-obat mau kita kan untuk obat perut. Ternyata Ustadz salah milih. Jadi ini tuku obat apa namanya herbal temulawak. Katanya ibu, lagi kan bukan untuk sakit perut, untuk nambah semangat makan katanya. Ya gak apa-apa. Kita maunya cari apa obat sakit perut. Ternyata tambah nafsu makan. Ya luar biasa. Saya nggak tahu yang saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa nanggapi. Tapi memang ada amalan-amalan, bukan amalan sesungguhnya, tetapi benda-benda yang nggak tahu ininya, itu kemudian bisa menghalangi seseorang untuk tidak mudah meninggal. Sehingga kadang ada kasus-kasus itu kan, kemudian angel. Tapi yang jelas saya nggak bisa nanggapi karena saya nggak begitu paham tentang susuk. Kalau perempuan biasanya pakai susuk ya? Bukan susuk, jarum pentul. Di mana-mana di kepalanya untuk noto kudunge. Awas lo, hati-hati, bisa matinya susah. Tentu bukan itu ya. Nomor 6 yang susuk, saya nggak tahu. Yang ke-8, saya nggak tahu maksudnya apa ini ya. Bagaimana hukum makanan yang menyuruh makanan haram? Makanan menyerupai makanan haram, kayak misalkan berisa babi, tapi itu nggak kayak komposisinya nggak ada babinya, itu tapi rasanya intinya begini, sesuatu itu diharamkan bisa karena zatnya haram, bisa juga diharamkan karena image, dampak. Ada sesuatu yang diharamkan sebetulnya dia halal, tapi karena memberikan dampak nggak baik bisa jadi haram. Contohnya Anda main catur. Main catur itu kan halal, boleh sekali-kali main lah. Atau ya ini apa namanya, remi, nah, santri biasanya kenal. Nah gak ngono gaple, apa ya, pentol-pentol itu apa namanya, gaple toh? Nggak tahu. Oke, syukurlah nggak tahu. Nah, main remi, main catur itu pada dasarnya boleh, tetapi kemudian bisa menjadi haram kalau dampaknya kemudian apa namanya, memberikan pengaruh nggak bagus. Contohnya begini, kalau dulu kadang sering maaf yang bapak-bapak kadang nih kos kampling main remi sampai pagi, lupa kalau dia jadi suami, lupa kalau dia jadi ayah, padahal di rumah itu anak istrinya nunggu. Maka permainan itu yang asalnya haram menjadi halal menjadi haram karena dampak. Atau delok film itu halal, tapi lah semalam delok itu pagi lupa skripsinya, lupa tugasnya, itu juga menjadi haram. Jadi Anda jangan lupa, delok bal-balan itu kan boleh, wong bal-balan. Tapi nyatanya main bola Eropa, neng kono waktunya ndak tahu kita, neng kene tengah malam. Akhirnya karena kita gila bola, delok bola kalau maca Yasin. Ndongakno klub yang di sana. Akhirnya besok ngantuk gak kuliah. Maka melihat bola walaupun sambil maca Yasin sekalipun, itu tetap nggak boleh. Nggak bolehnya bukan karena bolanya, tapi karena dampaknya. Karena kewajiban kita itu belajar. Siapa yang biasa nek karo maca Yasin? Delok neng bola neng depan TV karo istighosah. Lah apa Mbak istighosah? Loh, ndongakno klepe. Enak tau? Sing ngono kuwi enggak ada kata lan yang kene. Jadi sing ndongakno klub Eropa itu ternyata santri. Yang maca Yasin istighosah, sing direwangi Yasin Fadilah tetap kalah. Jadi kira-kira mungkin kalau tadi yang disampaikan, makanan itu asalnya halal, tetapi ketika dikasih perisa babi
asalnya mungkin halal, aslinya halal, tapi dengan nama yang tidak layak, nggak pas, maka kan itu tidak tepat. Sehingga daripada menjadi fitnah toh, lebih baik dijauhi aja. Sama dengan kalau Ustadz ngajari anak-anak di ASKI itu, kalau kita ke market, kemudian milih makanan, mungkin makanan itu juga halal dan bersih kalau ndelok aspek unsur makanannya, nggak ada babi, nggak ada apa, komposisi makanan ya, komposisi bumbu. Tapi kan lebih baik kita nyari yang jelas ada label halalnya. Walaupun nggak ada label halalnya mungkin halal, tapi kan lebih. Kalau menurut saya begitu. Jadi mungkin awalnya nggak apa-apa aslinya, tetapi kita lihat sesuatu yang tidak baik di belakang itu. Itu 7. Ke-8, bagaimana nonton film dewasa dengan niat supaya suami istri lebih erat. Nggak tahu saya jawabnya kayak apa. Tapi ada toh, ini masalahnya, tolong yang tanya di rumah, yang di depan saya ini belum ada yang nikah. Sehingga nanti nggak paham diomongnya juga. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang diperbolehkan untuk alasan tertentu. Mungkin khusus yang sudah nikah, untuk alasan tertentu bisa ditoleransi. Tapi untuk yang belum nikah, enggak, daripada pusing. Gitu kan? Sekarang yang ke-9. Sholat yang ditinggalkan. Kalau Anda jadi manten, kemudian dirias, bagaimana sholatnya? Qadha atau jamak? Begini, jamak itu boleh dilakukan walaupun tidak bepergian, tapi bukan qashar ya. Kalau qashar itu kita harus bedakan jamak dan qashar. Kalau qashar itu tidak boleh dilakukan kecuali bepergian. Jadi kalau Anda di rumah, qashar nggak boleh. Ustaz, capek. Ini capek karena ngaji, kemudian qashar isya. Enggak ada alasan. Jadi hanya kalau Anda sudah pergi, itu boleh qashar. Tapi kalau jamak, boleh dilakukan walaupun kita tidak bepergian. Jamak. Atau boleh dilakukan sebelum kita bepergian. Misalnya, kate lunga ado, dijamak dulu di rumah boleh. Jadi jamak itu boleh dilakukan walaupun tidak bepergian. Kalau kemudian ada alasan. Kalau Anda nanti jadi nganten, kemudian dirias, maka Anda boleh menjamak sholat. Jadi misalnya, biasanya temunya jam piro, ketemu nganten. Misalnya nanti jam 5 atau jam 4. Kalau jam 4 itu kan nanti terus kadung dirias, mosok buyar. Gitu kan? Ya berarti Anda sholat zuhur dulu di jamak. Setelah itu dirias, gitu kan? Niat jamak boleh, tidak qadha. Jadi di jamak sejak awal, jamak takdim, setelah itu dirias, setelah itu kan mungkin maghrib kelewat. Maka ketika maghrib kita, karena belum selesai acara, Anda niat jamak takhir, maghrib sama isya. Sehingga artinya, zuhur sama asar, sholat, maghrib sama isya juga nggak ada problem. Gitu caranya. Jangan ditinggal. Pemane cuma jadi peladen aja, ninggal sholat maghrib. Atau dari apa? Ini kan saya itu posisi penting, Ustaz. Teman nganten. Masuk cuma teman nganten aja. Gak sholat. Boleh dijamak, tidak diqadha. Itu boleh. Jadi artinya ketika ini, bagaimana untuk manten, untuk acara resepsi, boleh mengqadha. Boleh bukan qadha, tapi menjamak. Tapi jangan dibiasakan kalau nggak ada alasan. Ini zuhur mau mantuk saya, Ustaz. Jamak sama asar. Kalau Anda bepergian, oke lah. Biasanya dulu Kak Safa masih SD. Kalau kita ajak ke Mbak E di Nganjuk, ini jatah kita kan 3 hari, ya. Jadi setiap hari jamak terus. Ini kan jatah kita, iya wis gak popo.
lumayan kan zuhur sama asar jamak qashar. Nanti maghrib sama isya jamak qashar. Boleh, karena alasannya kan bepergian dan jatahnya 3 hari. Di rumah Mbah Nganjuk atau Banyuwangi kan nggak lebih dari 3 hari. Paling 2 hari udah pulang. Jadi kan lumayan untuk jamak qashar. Dulu anak-anak seneng banget. Begitu datang, wah jamak qashar. Jadi yang dia suka itu kalau bepergian tuh hanya sholat jamak qashar karena ringkas. Nah, tapi itu boleh. Itu boleh. Oke. Yang 10. Boleh enggak sholat berjamaah hanya berdua dengan yang bukan mahram? Mahram ya, bukan muhrim. Mahram. Syaratnya jamaah itu berdua. Kalau dewean kan enggak jamaah. Kecuali jamaah sama jin. Kemarin ada yang nanya toh, bagaimana kalau kita sholat kemudian moro-moro dimakmumi jin? Kemudian saya bilang, yo nggak apa-apa toh, wong cuma makmum aja kok. Yo nggak apa-apa toh. Nggak usah dipikir yang gedung C yang bagian itu. Nggak ada, aman insya Allah, nggak ada apa-apa. Oke. Jadi jamaah itu minimal berdua. Dan di situ tidak ada syarat, nggak ada larangan bagi anggota jamaah apakah mahram atau tidak. Pokoknya ada imam, ada makmum, selesai. Tidak ada urusan apakah dia berhubungan, artinya dia keluarga atau bukan. Silahkan, berdua boleh. Ini kayaknya yang tanya ini. Sering jamaah berdua dengan bukan mahramnya. Nah, boleh. Silahkan. Itu lebih bagus tau daripada sholat dewi-dewi. Mungkin akan lebih merakatkan hubungan dia selanjutnya. Nah, boleh. Jadi boleh nggak jamaah dengan berdua dengan mahram, selain mahram boleh. Jamaah itu yang penting ada imam, ada makmum, satu. Imamnya di depan, makmumnya di belakang. Iya, karena sangat mungkin ada kasus imam sama makmum jejer. Kan enggak. Imam makmum itu enggak boleh berdirinya jejer, tapi harus di belakang. Di belakang itu yang diukur itu adalah mata kaki. Mata kakinya, mata kaki makmum harus berada di belakangnya mata kaki imam. Karena sangat mungkin toh imamnya agak pendek, makmumnya gede, dhuwur. Sehingga kan tulang kakinya lebih panjang. Jadi yang diukur bukan ketika duduk dengkulnya. Sehingga kan dengkul makmum mungkin lebih panjang karena dia lebih dawa. Enggak apa-apa, lebih panjang enggak apa-apa. Karena yang penting mata kakinya di belakangnya. Nah, gitu loh. Jadi kan kita harus tahu di belakang itu diukur dari mana. Nah, kalau kita belajar Fathul Qorib itu yang diukur adalah tumitnya. Itu harus di belakang. Kalau berdua belakangnya lebih mepet ya, enggak jauh. Tapi kalau laki-laki with perempuan ya agak jauh, gak kemudian mepet. Ini kan harus mepet. Enggak. Ini kan cari kesempatan. Enggak. Jadi boleh kita berjamaah dengan bukan mahram enggak apa-apa. Tapi kalau laki perempuan ya agak menjaga jarak, apalagi ada Covid. Nah, biar tidak ada sesuatu yang enggak baik. Oke. Yang 11, ini banyak hal, nanti kita bisa jawab pada sesi yang lain. Yang 12, apakah masih ada kesempatan bertaubat untuk seorang PSK? Kalau seorang PSK, pendosa, ada kesempatan bertaubat enggak? Al-Quran mengatakan, selama nyawa belum masuk tenggorokan, maka masih ada kesempatan bertaubat. Selama nyawa belum di tenggorokan, artinya selama belum sakaratul maut, boleh. Tapi jangan kemudian digawe enak-enak, Allah cik urip cik sehat nih. Lanjut. Enggak, janganlah. Kalau naudzubillah, kalau ada teman PSK kemudian atau pendosa yang sering berbuat maksiat,
kemudian sadar dan ingin taubat, maka marilah bertaubat. Tidak ada alasan tidak diterima. Karena Al-Quran, hadis mengatakan, selama kita belum sekarat, maka taubat masih bisa dilakukan dan Allah Maha menerima taubat. Kapanpun, dimanapun, bahkan nggak ada batas toh. Memang yang penting kan kalau Kanjeng Nabi mengatakan apa istilahnya Nabi itu? Layu gorgir atau apa istilahnya, saya lupa hadisnya. Tapi yang pasti pokoknya selama belum sekarat, sehat, ada kesempatan untuk bertobat. Jadi siapapun, tidak hanya PSK, siapapun, kita pun punya kesempatan bertobat selama belum sekarat. Tapi itu tadi, jangan kemudian nunggu sekarat baru tobat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke, itu yang ke-12. Yang ke-14, ada beberapa yang nanti kita pada sesi yang lain. Yang 14 ini fikih juga. Bagaimana kalau orang itu tangannya patah, kemudian digip, kemudian junub. Cik kober ya? Wis tangannya patah cik junub. Oh, mungkin mimpi. Oke. Kan kita kepikir tangannya patah kan koyo cik kober. Nah, mungkin mimpi atau haid lah. Karena bahasanya junub. Mungkin hadas besar itu kan bisa haid. Anda perempuan, naudzubillah, semoga kita dijaga. Mungkin jatuh, kemudian tangan kita digip, kemudian kita haid. Dan setelah itu kita suci. Maka bagaimana mandi besarnya? Padahal kalau kita mandi, itu kita akan sakit. Gitu kan? Bagaimana cara kita? Nah, Anda masih ingat cara itu diajarkan di dalam fikih kita di tadzib? Masih ingat toh? Gak meyakinkan. Nah, di tadzib itu diajarkan gini, kalau anggota badan kita, wudu itu luka, kemudian tidak boleh kena air, maka kalau kita mandi misalnya atau wudu, maka anggota badan yang sehat itu pakai air. Badan yang sakit bisa diusap. Kalau nggak mungkin mengusap, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, itu caranya. Jadi artinya, bagaimana kalau mandi, Ustaz? Ya mandi aja. Nanti yang bagian gip itu diusap aja luarnya. Nah, kan gitu. Kalau nggak diusap, pakai debu. Kalau nggak memungkinkan lagi, tayamum. Jadi kalau mungkin mandi dengan cara tadi. Mandi bagian tertentu dari tangan yang luka itu dikecualikan. Jadi adus karo gini. Kan gini toh, adus keramas begini. Nah, bagaimana tidak kena air, gitu kan? Setelah itu gini, kalau digip kan bisa diusap luarnya saja. Jadi nggak harus tangan digip dilebokno jeding. Ya nggak boleh basah toh. Maka diusap saja. Ustaz, kalau diusap juga nggak boleh. Ya nggak apa-apa, nggak usah diusap kalau gitu. Karena kalau diusap khawatir tembus, ya nggak usah diusap, kasih selesai ini sudah nggak masalah. Karena ada alasan. Mandi juga nggak bisa, Ustaz, ya tayamum. Kan gampang toh. Tapi tayamum mandi, Anda harus ingat, tayamum mandi dengan wudu itu sama. Jadi tayamum untuk ganti wudu dan ganti mandi itu sama. Niatnya yang beda. Jadi kok wudu begini, Ustaz, kalau mandi gulung-gulung. Misalnya, enggak. Jadi podo. Enggak perlu gulung-gulung neng kono, ngarepe gerbang. Apa, Nduk? Nih, tayamum. Itu kan ayam biasanya gitu. Ayam kan biasanya mandinya pakai debu. Enggak begitu. Jadi tayamum itu sama. Tayamumnya ganti wudu dan tayamumnya ganti mandi sama. Ngusap wajah dan tangan. Wajah sekali. Nawa itu tayamumah lisbahati sholat. Begini, diusap sekali, selesai. Ngambil lagi
ini 1, 2 selesai. Tapi tayamum itu hanya ini yang diusapkan ke wajah ini kok ya, bukan ngerauk debu tuh gini. Nanti lupa. Ini kayak gaya air langsung kerau, enggak. Jadi hanya tangan kita diletakkan ke debu begini, bahkan dalam fikih kan debu yang namanya kan harus nggak terlalu banyak, di apa namanya kalau gini bahasa Indonesianya, dikebet no. Pokoknya debunya jatuh kemudian diusapkan ke wajah. Jadi nggak ngerauk pasir kemudian begini. Oke, jadi begitu ya. Itu cara wudhu. Jadi artinya sampai berapa menit? Oh, masih 10 menit. Cara wudhunya begitu, cara mandinya begitu. Kalau memungkinkan mandi, silahkan mandi. Yang bagian ini nggak perlu dibasuh. Kalau nggak bisa, tayamum. Nah, itu sudah dibicarakan. Oke, yang lain-lain, istri yang nggak bersyukur nantilah. Yang nomor 17. Apakah boleh jalan-jalan dengan teman lawan jenis? Tidak ada niat apa-apa kok. Ya mungkin Ustadz hanya ingin jogging bareng neng Taman Singo. Tidak ada niat apa-apa, hanya main. Terus ngapain? Wah, nggak ada niat apa-apa, ngapain harus milih? Kan? Loh, coba ngapain harus lawan jenis kalau tidak ada niat apa-apa? Yo, ini aja lah, jangan berdua. Kita diajarkan jangan boleh dengan lawan jenis tapi tidak berdua. Bareng-bareng lah. Tapi sing dijak bareng-bareng podo gedene lho ya. Mau sing cuwili. Bayae cek digendong. Bareng enggak. Jadi agar tidak memunculkan sesuatu yang enggak baik. Karena itu yang prinsipnya adalah tidak boleh berdua. Sehingga kalau Anda ini bareng-bareng dengan laki-laki perempuan, yo kalau memang harus begitu, oke lah, tetapi jangan berdua. Jadi bareng-bareng lah, kumpulan bareng, tapi bareng-bareng tapi hanya melaku loro, wakeh tapi cuma loro juga bener. Kan enek sing ngono kuwi. Iki grup banyak tapi sepasang, ya itu nggak bener. Karena yang nggak boleh itu kan keberduaan, walaupun di tempat ramai toh. Khalwat itu kan bukan hanya tempat sepi, apalagi sepi. Di tempat ramai, kemarin kita masih ingat ngaji ini, berdua walaupun di tempat ramai itu kan nggak benar. Ini bareng sak kelas, satu kelas 50 orang, tapi lungguhe berdua, yang lain nggak dianggap, bahkan dosennya nerangno nggak dianggap. Ketoknya rame, kelihatannya rame bersama, tetapi sesungguhnya mereka kan hanya berdua. Maka itu tidak boleh. Sehingga kalau di sini, apakah boleh jalan-jalan dengan teman lawan jenis, walaupun tidak ada niat apa-apa? Hendaknya bukannya tidak apa-apa, ya apa-apa. Artinya saran saya tidak. Kalau memang harus, walaupun kalau nggak ada apa-apa, ya jangan hanya berdua. Ada teman lain yang dilibatkan. Tapi teman lain itu jangan kecil. Nggawa adik Aski kurang kecil, kemudian, Dek, ini beli jajan ke sana, yang luwama ya. Dikongkon tuku jajan sing luwama ning kono. Itu nggak boleh. Nah, sekarang yang 18, apa hukuman zina? Hukuman zina itu, kalau zina muhson, hukumannya mati. Ghairu muhson dirajam 100 kali. Bisa nggak diterapkan di negara kita? Enggak. Karena begini, dalam fikih, dalam hukum Islam kita, hukum fikih kita dikatakan yang berhak mengeksekusi itu pemerintah. Loh, fikih kita juga mengatakan gitu hukum Islam. Jadi tidak semua orang kemudian boleh mengeksekusi. Bahwa misalnya dalam hukum Islam, seorang pezina itu dihukum mati. Siapa yang boleh menghukum mati dia? Pemerintah. Jadi gak kok, oh itu zina, cekel, beleh. Enggak semua orang. Enak aja. Oh ini pembunuh, cekel, dihukum mati. Enggak.
tidak semua orang boleh mengeksekusi hukuman. Di dalam hukum Islam, yang berhak mengeksekusi itu qadhi, pemerintah. Jadi nggak semua orang, karena itu boleh nggak diterapkan di hukum kita? Nggak boleh, karena yang berhak mengeksekusi itu qadhi. Hukum Islam juga mengatur itu, hanya qadhi yang berhak menetapkan hukum. Karena hukuman kita, hukum di negara kita tidak begitu, maka kita tidak bisa kemudian sembarangan menjadi hakim jalanan, gitu ya. Apa istilah kita, hakim jalanan toh? Wah, iki langsung go pentungan. Oh enggak, itu enggak benar. Itu enggak benar. Hukum Islam juga melarang itu. Jadi ada sistem yang ditata, walaupun kemudian orang zina hukumnya mati, itu tidak semua orang kemudian boleh membunuh dia. Tetapi jelas hukum Islam yang menetapkan itu qadhi, pemerintah dalam bahasa kita. Jadi enggak kemudian walaupun di negara yang menerapkan hukum itu juga enggak semua orang toh, ini ketemuan zina, masyarakat kan enggak boleh. Kan tetap aja pemerintah setelah diputuskan oleh sidang, ditetapkan oleh sidang, baru kemudian dihukum. Siapa yang menghukum? Yang algojonya kan orang yang orang yang ditunjuk oleh pengadilan toh. Enggak kemudian semua orang wis gentian RTA, RTP, enggak gitu mikirnya. Hukum itu jelas aturan mainnya. Oke, begitu ya. Terakhir, masih ada waktunya. Nikah tanpa wali nomor 19, nikah tanpa wali dan nikah mut'ah. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau nikah tanpa wali itu nikah tanpa izin wali. Kalau nikah mut'ah itu nikah kontrak. Itu di Sunni nggak dikenal. Kita yang di Sunni nggak. Jadi nikah mut'ah itu gini. Siapapun boleh nikah. Misalnya kalau Anda lungo jadi atau peneliti di luar negeri, atau misalnya kalau saya ke luar negeri karena jauh dari istri, kebutuhan itu kemudian di golek gadis sana. Saya di sini itu 40 hari, Mbak. Ya boleh kita nikah 30 hari. Jadi ada perjanjian sejak awal, kita nikah mulai tanggal ini, hari ini, jam ini, sampai besok hari ini, tanggal ini. Sehingga begitu lepas ini otomatis cerai. Itu nikah mut'ah. Itu nggak boleh. Di dalam Islam Sunni kita, di dalam Syiah ada. Tapi dalam Islam Sunni nggak boleh. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, semuanya nggak boleh. Karena nikah itu kan sesungguhnya kan apa yang diinginkan oleh nikah itu kan membangun keluarga. Kalau nikah mut'ah itu kan nggak membangun keluarga, hanya untuk menghalalkan hubungan seks saja. Maka itu tidak boleh. Di kita nikah mut'ah itu tidak sah, nggak boleh. Saudi istilahnya bukan nikah mut'ah, apa istilahnya? Yang biasanya mereka ke Bogor, orang-orang Saudi ada toh liburan di Bogor, kemudian golek perempuan Indonesia, nanti dinikahi 2 minggu. Setelah itu apa namanya istilahnya? Saya lupa. Ada nikah. Beda istilah tapi prinsipnya bodoh. Hanya untuk kesenangan aja. Nah, itu sama-sama nggak boleh. Prinsipnya nikah yang tujuannya bukan untuk membangun keluarga, hanya untuk menghalalkan hubungan seks laki-laki perempuan, itu tidak boleh. Apapun alasannya, dulu kayaknya di kota tertentu di Pasuruan atau apa, ada juga toh. Istilahnya bukan mut'ah, tapi sama, istilahnya kontrak. Itu ada. Apapun namanya, kalau nikah itu tujuannya bukan membangun keluarga, tetapi hanya untuk menghalalkan hubungan seks, maka itu tidak benar. Di dalam hukum Sunni nggak boleh. Itu termasuk bisa dihukumi zina? Kalau nikahnya nggak benar kan berarti menjadi zina. Yang kita pastikan dulu hukum nikahnya. Hukum nikahnya berarti nggak sah. Kalau hukumnya karena nggak sah kan kita jelas hukumnya. Maka menjadi zina karena tidak melalui hubungan hukum resmi, yaitu pernikahan yang sah. Kalau nikah tanpa wali itu ada 2 pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, seorang perempuan ketika nikah tidak boleh tanpa wali. Nikahnya harus seizin wali.
kalau menurut mazhab Hanafi boleh dengan catatan perempuan tadi pinter. Jadi pinter, sudah tahu calon suaminya, ada jaminan bahwa dia pilihannya nggak salah. Itu boleh. Tapi kalau kita mayoritas mazhab Syafi'i, kalau Ustadz nyarankan jangan pernah nikah tanpa izin wali lah. Ada orang tua kita yang masih meger-meger, kita tiap tahun masih tiap hari mesti minta doanya, masuk nikah aja kita meninggalkan beliau. Sehingga sering yang saya sampaikan, sehebat apapun kita, kalau kemudian ini pilihlah orang tua. Jangan hanya mengikuti orang yang baru kita kenal. Sehingga jangan pernah nikah tanpa izin orang tua kita dan wali kita. Itu pilihan terbaik kita. Oke, saya kira begitu. Nanti yang belum terjawab kita kita tanggapi pada sesi berikutnya, termasuk bagaimana mencari istri yang bisa diajak susah. Oh, itu akeh ning kene. Bukan istri yang seneng diajak seneng aja. Oke, nanti kita tanggapi yang lain. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.